Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, Ibu yang saya hormati, pada sore hari ini kita akan melaksanakan sosialisasi mengenai hasil webinar GoDigi yang diselenggarakan pada tanggal 27 Januari 2025 yang dibawakan oleh Saudara Vitalis Anggara Kristianto. Beliau adalah asisten administrasi dan helpdesk ERP dari Regional 5 PTPN 1. Judul dari GoDigi saat itu adalah keamanan data di era AI. Fungsinya yaitu melindungi aset digital dari ancaman cyber modern. Kemudian apa itu keamanan data? Mengapa keamanan data sangat penting? Hal ini karena satu adalah adanya kita mempunyai volume data yang sangat tinggi ya, dari ledakan data dari perangkat IoT, Internet of Things, dan integrasi AI. Atau yang keduanya adalah financial loss atau kehilangan dari sisi keuangan, yaitu rata-rata biaya kebocoran data global yang terus meningkat. Yang ketiga, adanya reputasi yang hilangnya kepercayaan dari pelanggan setelah insiden keamanan. Yang keempat adalah adanya compliance, ya, di mana kewajiban mematuhi regulasi seperti Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP. Nah, kemudian apa yang menjadi poin penting di sini adalah mengenai ancaman cyber, yaitu yang pertama adalah AI power phishing atau penipuan yang sangat personal menggunakan AI, di mana orang bisa mengirim video atau telepon mirip orang yang sesungguhnya padahal dia adalah cyber. Kemudian adanya ransomware 2.0 atau pencurian data sekaligus penguncian sistem. Jadi data kita dicuri kemudian sistemnya terkunci. Yang ketiga adanya serangan supply chain atau pertasan melalui vendor pihak ketiga. Kemudian yang keempat adalah deepfakes, yaitu penggunaan identitas palsu untuk menembus autentifikasi suara atau wajah. Berikut akan saya sampaikan hasil penelusurannya, bahwa di mana phishing berbasis AI adalah serangan siber yang menggunakan kecerdasan buatan. Salah satu contohnya ini adalah panggilan suara yang mirip. Contoh kasus, seorang karyawan keuangan menerima telepon dari seorang yang suaranya terdengar persis seperti CEO perusahaannya. CEO tersebut meminta transfer dana darurat ke rekening baru dengan nada mendesak. Dan salah satu kisah nyatanya adalah di Inggris satu perusahaan energi ditipu sebesar 3,8 miliar dengan menggunakan cloning suara CEO mereka. Yang kedua tadi, deepfake video dalam rapat virtual, seolah-olah mereka bisa membuat seorang CEO-nya itu sedang ikut rapat virtual, di mana satu contohnya adalah seorang karyawan melihat CEO mereka, namun sebenarnya itu adalah deepfake yang meniru wajah, suara, dan gerakan CEO tersebut secara real time, sehingga korban diyakinkan untuk mentransfer sebesar 25 juta dolar. Yang ketiga ada email spamming phishing yang sangat personal. Salah satu contohnya adalah mereka, contoh ini contoh, halo Budi, saya melihat Anda baru saja memposting tentang proyek X di LinkedIn. Bisakah Anda meninjau invoice terlampir? Jadi mereka membuat sesuatu yang mirip dengan apa biasanya pimpinan mereka. Yang keempat adalah situs web phishing berbasis AI. Contoh kasusnya adalah korban menerima email peringatan keamanan saat tautan diklik. Seperti kalau mungkin di kita ada surat pernikahan yang pernikahan ketika dibuka ternyata mereka mengambil saldo bank kita misalnya, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya contoh kasus ransomware 2.0, baru diantaranya adalah adanya beberapa kelompok ransomware yang menggunakan metode pemerasan ganda. Dalam beberapa kasus operator Lockbit bahkan melakukan serangan DDoS, Distributed Denial of Service, tambahan pada infrastruktur korban sebagai bagian dari pemerasan 3 kali lipat atau triple extortion untuk meningkatkan tekanan. Kemudian
Selanjutnya yang ketiga adalah contoh serangan supply chain yang terkenal. Misalnya pada tahun 2020 Pertas menyusup ke lingkungan pengembangan SolarWind dan menyematkan kode berbahaya ke dalam pemberontakan perangkat lunak yang kemudian diunduh oleh 18.000 pelanggan termasuk lembaga pemerintah AS. Kemudian ada juga serangan Kasia, kemudian kode COP, ada serangan kasus slave update, injeksi kode pada library open source, dan banyak lagi. Itu mungkin Bapak yang bisa sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.